Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa hening, tapi hati begitu ramai dengan resah. Langit malam tampak sama, bintang-bintang pun masih menggantung di atas kepala, namun entah mengapa, ada sesuatu yang hilang di dalam dada. Mungkin bukan dunia yang berubah, bukan pula takdir yang berbelok arah, mungkin hatimulah yang perlahan menjauh dari sumber tenangnya. Dari Allah, kadang kita merasa hidup ini terlalu keras, terlalu banyak luka yang menumpuk, terlalu banyak doa yang terasa tak didengar, terlalu banyak harapan yang tak kunjung terwujud. Dan tanpa sadar kita mulai berjalan mundur. Bukan lagi mendekat tapi menjauh dari Dia yang seharusnya menjadi tempat kita pulang. Padahal, bukankah Dia yang berfirman dalam surah Qaf ayat 16? Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat itu seperti mengetuk pintu jiwa. Aku tidak pernah jauh, kamulah yang menutup jarak. Kita lupa bahwa ketenangan tidak pernah datang dari dunia yang sibuk, tapi dari hati yang mengenal Tuhannya. Kau tahu, kadang dunia ini memang pandai menipu. Ia membuatmu sibuk mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Hingga suatu hari kau berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku merasa kosong padahal aku punya segalanya? Saat itulah kau mulai menyadari bahwa bukan dunia yang menjauh, tapi hatimu yang mulai pergi, perlahan tanpa pamit. Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa lembutnya sabda itu, seolah Allah ingin mengingatkan. Jangan rawat duniamu lebih dari hatimu, karena dunia bisa berjalan tanpa kita. Tapi hati yang mati akan meninggalkan kita meski tubuh masih bernapas. Lihatlah langkah-langkahmu hari ini. Apakah masih menuju Allah atau justru menjauh? Ada yang pergi jauh karena kecewa, ada yang berhenti karena merasa tak pantas, ada pula yang tersesat karena terlalu sibuk mencari arti hidup di luar dirinya. Padahal, semua jalan menuju Allah masih terbuka, meski langkahmu pernah salah arah. Tak ada kata terlambat untuk pulang, karena Allah tak pernah menutup pintu bagi hati yang ingin kembali. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya di dalam hati ada luka yang tak bisa disembuhkan kecuali dengan menghadap kepada Allah. Dan di dalam hati ada kesepian yang tak bisa dihapus kecuali dengan kedekatan kepadanya. Kalimat itu seperti air di tengah padang pasir, begitu menyegarkan bagi jiwa yang haus makna. Maka malam ini, jika kau merasa lelah, jangan buru-buru menuduh dunia telah berubah. Mungkin hanya hatimu yang rindu, tapi tak tahu jalan pulang. Cobalah berhenti sejenak, duduk di bawah cahaya bulan, dengarkan suara angin dan rasakan bagaimana hatimu berbisik pelan. Ya Allah, aku ingin kembali, karena sesungguhnya pulang bukan tentang tempat tapi tentang arah hati. Dan arah itu selalu menuju ke satu titik, Allah. Renungkan sejenak. Berapa lama sudah kita berjalan tanpa benar-benar berbicara dengannya? Berapa lama kita menanggung resah tanpa menyerahkan semuanya di sujud malam? Allah tidak butuh kita menangis, tapi Dia mencintai ketika kita kembali dengan air mata, karena setiap tetesnya adalah tanda bahwa hati itu masih hidup. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, langkahmu terhenti. Kau tidak tahu dan harus kemana, tapi entah mengapa, air matamu mengalir begitu saja. Mungkin karena kau akhirnya sadar bahwa selama ini, yang kau cari bukanlah dunia, melainkan ketenangan yang hanya Allah bisa beri. Hening malam menyelimuti padang pasir. Langkah-langkahmu yang tadi gontai kini mulai pelan tapi pasti mengarah pulang. Tidak lagi sekadar berjalan dengan kaki, tapi dengan hati yang mulai terbuka. Setiap desir angin malam seolah berbisik, Allah tidak pernah meninggalkanmu, kau saja yang berhenti mencarinya. Di saat itu kau mulai berbicara dalam diam, tanpa kata, tanpa suara, hanya getar hati yang begitu jujur. Ya Allah, aku rindu. Rindu akan ketenangan yang dulu selalu datang saat bersujud. Rindu akan lembutnya doa yang dulu menjadi sandaran di kala lelah. Rindu akan rasa cukup yang dulu terasa, meski tanpa apa-apa. Kau pun teringat, dulu setiap kali badai datang, kau selalu berlari kepadanya. Tapi kali ini, saat badai datang bertubi-tubi, kau justru berlari menjauh. Kau pikir dengan menjauh kau bisa menghindari rasa sakit, padahal justru disitulah kau kehilangan cahaya. Rasulullah pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir yang luas, lalu menemukannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, betapa besar kasih Allah. Bahkan saat kau merasa hina dan penuh dosa, Dia justru menunggumu dengan senyum kasih. Dia tidak mencaci, tidak menolak, tidak menutup pintu. Dia hanya ingin satu hal darimu. Kembalilah. Lalu kau mulai mengingat satu persatu nikmat yang dulu sering kau abaikan. Napas yang masih berhembus, langkah yang masih kuat, orang-orang yang kau cintai. Bahkan luka pun kini terlihat sebagai cara Allah mengundangmu pulang. Kadang, Allah tidak mengirim kebahagiaan untuk menenangkanmu, tapi mengirim ujian untuk membuatmu sadar bahwa tidak ada tempat seaman pelukannya. Maka kau menatap langit lagi malam itu. Bulan tampak begitu dekat, seperti saksi bisu dari perjalanan hati yang tersesat dan kini mulai kembali menemukan arah. Ya Allah, bisikmu, kalau engkau masih ingin aku melangkah, tuntunlah aku menujumu. Dari situ kau mulai belajar kembali. Bukan tentang bagaimana cara hidup di dunia, tapi bagaimana cara hidup bersama Allah. Kau mulai memperbaiki wudhu, mulai menata salat yang dulu sering ditunda, dan mulai menegakkan doa dengan kesadaran bahwa setiap sujud bukanlah rutinitas, melainkan percakapan dengan Sang Pencipta. Setiap takbir menjadi jeda dari kebisingan dunia. Setiap rukuk menjadi penundukan ego. Setiap sujud menjadi tempat kau meletakkan beban yang tak bisa kau tanggung sendirian. Dan pelan-pelan, hatimu mulai terasa ringan. Tidak lagi sesak dengan kecewa. Tidak lagi gelisah karena dunia. Karena kini kau tahu, ketika hatimu dekat dengan Allah, bahkan badai pun terasa lembut. Imam Al-Ghazali pernah berkata, carilah hatimu di 3 tempat, ketika engkau membaca Al-Quran, ketika engkau berzikir, dan ketika engkau bersujud. Jika di ketiganya engkau tidak menemukannya, maka mintalah kepada Allah hati yang baru, sebab yang kau miliki telah mati. Kata-kata itu menembus ke relung jiwa. Kau sadar bahwa hidup tanpa hati yang hidup hanyalah seperti berjalan tanpa arah. Dan kini, engkau sedang belajar untuk menghidupkan kembali hatimu. Kau mulai menikmati setiap kesunyian malam. Tidak lagi takut sendiri. Karena dalam sepi itulah kau merasa paling dekat dengan Sang Pencipta. Kau mulai paham bahwa doa tidak selalu harus panjang, kadang cukup dengan satu kalimat sederhana namun tulus. Ya Allah, aku pulang. Dan saat kalimat itu terucap, hati yang selama ini berlari mulai berhenti. Ia menunduk, menangis, dan sujud. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan karena takut tapi karena rindu. Dan kini setelah sekian lama berjalan dalam gelap, kau akhirnya tiba di tempat yang tak asing. Tempat yang selalu menunggumu, sujud. Di sanalah semua perjalananmu berakhir. Di sanalah semua gelisahmu menemukan makna. Di sanalah kau sadar. Ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Hanya kau saja yang menutup pintu itu dengan kelalaian dan dunia yang terlalu kau peluk erat. Air matamu jatuh satu persatu, menetes di atas sajadah yang sudah lama kering. Setiap tetesnya membawa serpihan masa lalu. Kecewa, penyesalan, marah, takut, dan rindu. Dan setiap kali dahi menyentuh bumi, hatimu berbisik, Ya Allah, aku telah jauh, tapi aku pulang. Hening malam seolah ikut sujud bersamamu. Udara terasa hangat, padahal dunia di luar masih sama dinginnya. Tapi kini hatimu tidak lagi beku. Ada sesuatu yang hidup di sana. Cahaya kecil yang dulu padam, kini menyala kembali. Rasanya seperti meneguk air setelah lama kehausan. Tak perlu banyak kata, cukup rasa syukur yang mengalir deras. Kau hanya bisa berkata dalam hati, betapa bodohnya aku dulu, mencari ketenangan di luar. Padahal semua sudah ada di dalam sujud ini. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat itu kini bukan hanya sekadar bacaan. Ia menjadi kenyataan yang hidup di dalam dada. Setiap zikir yang keluar dari bibirmu terasa seperti bisikan lembut yang memeluk jiwamu. Kau menyebut namanya bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Kau menangis bukan karena takut, tapi karena rindu yang akhirnya terobati. Kini kau mengerti bahwa dunia tidak pernah benar-benar menenangkan. Harta bisa habis, orang bisa berubah, waktu bisa pergi. Tapi Allah, Dia tetap di sana setia menunggu, tak pernah berpaling walau kau sering melupakannya. Maka kau tersenyum dalam diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama kau merasa hidup lagi.
Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena hatimu telah kembali ke tempat seharusnya, di sisi Allah. Kau mulai menjalani hari dengan cara yang berbeda, bangun pagi dengan hati yang tenang. Melihat matahari terbit bukan sekadar rutinitas, tapi tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Saat dunia menggoda dengan janji-janji semu, kau hanya tersenyum. Karena kini kau tahu, yang sejati hanyalah yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah menulis dengan begitu indah, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Tetapi siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka ia akan kehilangan keduanya, dunia dan akhirat. Kata-kata itu kini terasa nyata dalam langkahmu. Kau tak lagi berlari mengejar dunia, kau berjalan perlahan, dengan hati yang tahu kemana arah pulangnya. Dan di saat kau bersyukur, kau menyadari, tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu agar engkau kembali menemukannya. Kadang Allah menutup jalan dunia agar hatimu menengadah ke langit. Begitulah cara Allah mencintai, bukan dengan memanjakan tapi dengan menuntun. Bukan dengan selalu memberi tapi dengan menahan, agar kau belajar makna cukup dan sabar. Kau menatap bulan yang kini telah condong ke barat, seolah ia pun ikut menunduk dalam zikir. Padang pasir yang dulu tampak sunyi, kini terasa hangat oleh cahaya yang tak terlihat mata. Cahaya iman yang baru tumbuh di hatimu. Kau tahu, jalan ini tidak akan selalu mudah. Kadang akan ada ujian lagi. Kadang iman akan goyah, kadang dunia akan menggoda kembali. Tapi kali ini, kau sudah tahu harus kemana kembali. Kau tidak lagi takut tersesat, karena kini hatimu punya arah menuju Allah. Dalam keheningan itu, kau menutup matamu dan berdoa dengan suara yang bergetar lembut. Ya Allah, terima kasih telah menungguku. Terima kasih telah tidak meninggalkanku. Meski aku sering melupakanmu, aku tidak ingin lagi menjauh ya Allah. Jadikan hatiku rumah bagi zikir, tempat bagi iman, dan taman bagi cintamu. Jika suatu hari aku kembali tersesat, maka tariklah aku dengan lembut, agar aku pulang lagi kepadamu. Air mata itu jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Damai yang tidak bisa dibeli dunia, damai yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang telah pulang. Fajar mulai menyentuh ufuk timur, menghapus perlahan sisa kelam malam yang menemaninya dalam perjalanan panjang menuju kesadaran. Udara pagi membawa kesejukan yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya dingin di kulit, tetapi tenang di dada. Semua yang semalam terasa berat kini seolah meluruh bersama embun yang menetes di ujung dedaunan. Di hati ada sesuatu yang damai, sesuatu yang sudah lama hilang kini kembali pulang. Ketenangan, kau duduk diam menatap langit yang berwarna jingga lembut, kau menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kau bisa bernapas tanpa sesak. Tidak ada lagi perasaan dikejar. Tidak ada lagi pertanyaan yang membuat resah. Karena kau tahu, meski hidup ini belum sempurna, hatimu sudah menemukan arah. Kau mengingat perjalanan panjang yang telah kau lalui. Betapa sering kau menumpahkan air mata karena kecewa kepada dunia. Betapa sering kau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Padahal selama ini bukan dunia yang menjauh, tapi hatimu yang pergi meninggalkan Allah. Kau sibuk memperbaiki segala sesuatu di luar dirimu, padahal yang rusak adalah yang ada di dalam. Kau berlari terlalu jauh mengejar kebahagiaan yang sementara, sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan, tapi dihadirkan ketika hati kembali dekat dengan penciptanya. Kini semua terasa berbeda, dunia masih sama, orang-orang di sekitarmu juga tak berubah, tapi cara pandangmu sudah tidak lagi sama. Kau mulai melihat segala sesuatu dari sisi yang lain, dari sisi yang lebih damai. Kau mulai belajar memahami bahwa setiap peristiwa, seberat apapun, adalah cara Allah mendidik hatimu agar lebih lembut. Setiap kehilangan adalah caranya mengajarkanmu arti pasrah. Setiap luka adalah undangan agar engkau bersujud lebih lama. Kau ingat kata-kata Imam Hasan Al-Bashri yang pernah kau baca di sebuah buku kecil. Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu pun ikut pergi. Kata-kata itu kini bergema kuat di kepalamu. Betapa singkatnya hidup ini. Betapa setiap hari yang kau lewati adalah bagian dari dirimu yang hilang, tak akan pernah kembali. Dan betapa sering kau menghabiskan hari-hari itu dengan hal yang sia-sia, mengeluh.
iri, marah, sibuk mengejar apa yang sebenarnya tidak memberi ketenangan. Kini kau tahu, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa sering hatimu mengingat Allah di antara hiruk-pikuk dunia. Bukan tentang berapa lama kau hidup, tapi seberapa dalam kau memahami untuk apa kau hidup. Bukan tentang siapa yang mencintaimu, tapi siapa yang cintanya membuatmu lebih dekat kepada Allah. Semakin lama kau merenung, semakin jelas semua jawabannya. Semua kegelisahan yang dulu kau anggap hukuman, ternyata adalah bentuk cinta. Allah tidak sedang menghukummu dengan kehilangan, tapi sedang mengingatkanmu agar kembali mencari yang kekal. Allah tidak sedang mempersulit hidupmu, tapi sedang mengatur agar hatimu tak terlalu terpaut pada dunia. Betapa lembut cara Allah mendidik. Ia tidak memukulmu dengan marah, tapi menegurmu lewat rasa sepi. Ia tidak menghardikmu dengan suara keras, tapi menyentuhmu dengan kehilangan. Ia tidak membuatmu miskin untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan bahwa nikmat sejati bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang lapang. Kau kini memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu meski kau sering melupakannya. Setiap kali kau tersesat, Dia masih menunggu di jalan yang sama. Setiap kali kau jatuh, Dia masih menyiapkan tangan untuk menolongmu. Bahkan saat kau terlalu malu untuk berdoa, Dia masih mengirimkan rasa rindu agar kau ingin kembali. Betapa besar kasih sayangnya. Dan kau pun menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Karena ternyata kasih Allah lebih luas dari semua dosa yang pernah kau perbuat. Kau mengingat firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat itu kini terasa seperti surat cinta yang dikirim khusus untukmu. Kalimat itu menembus dada, menenangkan hati yang dulu penuh rasa bersalah. Kau menatap langit dan berbisik pelan, Ya Allah, aku percaya pada janji-Mu. Aku ingin menjadi hamba yang kembali. Dalam keheningan pagi itu, kau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti beban berat di pundakmu terangkat begitu saja. Seperti ada cahaya yang perlahan menyelinap masuk ke dalam hati yang dulu gelap. Kau tahu itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah telah menerima kepulanganmu. Kau mulai sadar bahwa selama ini, dunia tidak pernah salah. Dunia hanya menjadi cermin dari isi hatimu. Ketika hatimu gelap, maka segalanya tampak suram. Tapi ketika hatimu tenang, maka bahkan badai pun terlihat indah. Karena yang menentukan bukan apa yang terjadi di luar, tapi apa yang tumbuh di dalam. Kau menatap tanganmu sendiri, yang dulu sering gemetar karena cemas, kini terasa lebih kuat. Kau mulai menggerakkan bibir perlahan, mengucapkan zikir yang sudah lama tak terucap. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Setiap lafaz terasa hangat. Setiap hembusan napas terasa seperti ziarah ke dalam diri sendiri. Kau kini mengerti bahwa zikir bukan sekadar kalimat, tapi jembatan untuk menenangkan jiwa. Kau mulai menikmati kesederhanaan hidupmu. Pagi yang hening, secangkir teh hangat, suara ayam berkokok, bahkan langkah kecil menuju masjid. Semua terasa istimewa karena hatimu kini melihat dengan kacamata syukur. Kau tak lagi menuntut banyak. Kau hanya ingin menjaga rasa damai ini agar tak hilang lagi. Kau juga mulai belajar memaafkan. Memaafkan orang yang pernah melukai. Memaafkan keadaan, bahkan memaafkan dirimu sendiri. Karena kini kau tahu, selama hatimu masih dipenuhi dendam, tak akan ada tempat bagi cahaya Allah untuk masuk. Kau memilih ikhlas bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu butuh tenang. Dan saat kau melakukannya, kau benar-benar merasa ringan. Malam-malam yang dulu kau isi dengan keluh kesah, kini kau isi dengan doa. Kau bicara dengan Allah seperti seorang sahabat yang lama tak bertemu. Tidak ada kalimat indah, hanya kejujuran yang mengalir dari hati. Ya Allah, terima kasih karena telah menunggu. Terima kasih karena tidak pergi ketika aku berpaling. Terima kasih karena tetap memberi ketika aku tak pernah berterima kasih. Terima kasih karena Engkau masih memberiku waktu untuk memperbaiki diri. Air matamu menetes pelan, tapi kali ini rasanya manis. Kau merasa dicintai tanpa syarat. Allah tahu segalanya tentangmu. Semua dosa, semua kelemahan, semua kebodohan. Namun tetap memilih untuk menutupinya dengan rahmat. Betapa luar biasanya cinta itu. Kini kau tidak lagi takut dengan masa depan. Apapun yang akan datang, kau tahu Allah bersamamu. Kau tak lagi cemas kehilangan. Karena kau tahu, tak ada yang benar-benar hilang jika Allah masih di hati. Kau tidak lagi menyesali masa lalu.
karena dari sanalah kau belajar arti pulang. Kau tidak lagi iri dengan kehidupan orang lain, karena kau tahu Allah membagi rezeki sesuai kasih-Nya. Yang perlu kau jaga hanyalah hubunganmu dengan Dia, karena dari sanalah semuanya bermula. Waktu terasa berjalan lebih lambat pagi itu. Cahaya matahari semakin tinggi, menyinari padang pasir yang semalam gelap. Kau berdiri menatap horizon dengan senyum yang sederhana namun tulus. Angin berhembus lembut, membawa suara jikir dari hatimu yang kini hidup kembali. Kau tahu perjalanan ini belum berakhir, masih banyak ujian yang menanti. Tapi kini kau tidak takut karena kau tidak berjalan sendirian. Allah telah menjadi penuntun langkahmu, dan setiap kali hati mulai lemah kau tahu cara untuk kembali. Sujud. Kau berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak lagi menjauh. Kau ingin menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin dekat. Kau ingin setiap pekerjaanmu menjadi ibadah, setiap kata menjadi doa, setiap langkah menjadi jalan pulang. Kau ingin hidup sederhana tapi penuh makna, hidup yang diridai Allah. Dalam hatimu yang tenang kau berdoa dengan lirih, "Ya Allah, jadikanlah hari-hariku kesempatan untuk semakin mengenalmu. Jadikan waktuku penuh keberkahan. Jadikan hatiku tempat yang Engkau sukai, yang selalu tenang dalam mengingatmu. Jika suatu hari aku kembali lalai, maka ingatkan aku dengan lembut, agar aku tidak jauh lagi darimu. Dan jika Engkau memanggilku nanti, panggillah aku dalam keadaan hati yang telah pulang kepadamu." Kau menutup mata, merasakan angin menepuk pelan wajahmu. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Bukan dari matahari, tapi dari cahaya yang kini tumbuh di dalam dada. Cahaya iman yang telah menemukan rumahnya. Mungkin benar, bukan dunia yang menjauh, tetapi hatimu yang sempat tersesat. Dan kini setelah semua perjalanan panjang itu kau telah sampai, bukan di ujung dunia, melainkan di ujung pencarian, di hadapan Allah. Dan ketika kau tersenyum, kau tahu, inilah arti pulang yang sesungguhnya.